Tidak hanya mahasiswa, tapi mulai dari dasar, mulai dari playgroup, bahkan sampai pensiunan atau purna tugas juga boleh untuk belajar di sini. Biasanya kita lebih banyak ke Golden Langkawi. Oke. Ya, kita juga tidak hanya membuat Golden Langkawi bulat, tapi kita juga membuat beberapa bentuk-bentuk yang unik seperti kotak dan hati. Wah, ini kok tanaman kok kecil-kecil ya. Ada ini masalah. Saya bawa tanahnya terus ke UPT gitu bisa? Bisa. Halo pagi teman-teman. Nah, sekarang kita saat ini berada di Puspa Lebo ya, Puspa Lebo dengan bersama Ibu Novi. Bu Novi. Sebagai apa nih Bu di Puspa Lebo ini? Saya di Puspa Lebo sebagai Kepala Seksi Pemasaran. Oke, gitu ya. Jadi ngomong-ngomong, teman-teman juga pasti nanya, apa itu Puspa Lebo? Sama, saya juga nggak ngerti. Makanya mumpung sama Bu Novi nih. Bu Novi, ini tempatnya kok besar sekali ini. Ini sebenarnya tempat apa sih ini? Oke, Puspa Lebo itu dulu merupakan nama istilahnya brand. Puspa itu mempunyai arti Pusat Studi Pengembangan Agribisnis. Sedangkan Lebo itu nama tempat ini berada, yaitu di Desa Lebo, kecamatannya Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Jadi pusat pengembangan. Pusat Studi Pengembangan Agribisnis. Agribisnis. Ya. Oh, jadi ini tempat pelatihan untuk pertanian untuk jualan gitu ya? Pengembangannya gitu ya? Kalau agribisnis tentunya on farm sampai off farm. Wih, lengkap agriculture, ya? Nah bisnis, nah seperti itu. Itu sampai sekarang begitu? Sampai sekarang. Sampai sekarang? Ya, dulu sempat tempat ini memang dulu bernama Puspa Lebo dan lebih dikenal sebagai Puspa Lebo, tapi sudah berubah menjadi UPT Pengembangan Agribisnis, Tanaman Pangan dan Hortikultura. Kita berada di bawah Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur. Wah, levelnya Jawa Timur ya, makanya kok gede banget ya. Tapi apa bedanya dengan perubahan nama ini, apa ini? Kenapa kita tetap menggunakan nama Puspa Lebo? Karena itu lebih mudah untuk diingat. Iya sih. Nah, lebih mudah kalau mau kemana, mau ke Puspa Lebo. Nah, itu lebih gampang diingat oleh semua orang. Nah, kalau dibandingkan dengan UPT Pengembangan Agribisnis, Tanaman Pangan dan Hortikultura. Maka dari itu kita tetap memakai nama Puspa Lebo sebagai istilahnya nama dagang atau supaya lebih gampang ya, merek gampang ya. Oh, jadi ini sebetulnya tempat untuk mahasiswa belajar, begitu tah? Atau gimana nih kok namanya? Tidak hanya mahasiswa. Oh ya? Nah, hari ini tadi ada anak-anak dari kelompok belajar atau playgroup KBTK yang berkunjung ke sini. Jadi tidak hanya mahasiswa, tapi mulai dari dasar, mulai dari playgroup, bahkan sampai pensiunan atau purna tugas juga boleh untuk belajar di sini. Oh gitu. Jadi semua kalangan ini bisa? Bisa. Oh, iya sih. Tadi kebetulan teman-teman nanti bisa lihat ini videonya. Ini ada kunjungan dari TK, bahkan dari Surabaya ya, kalau salah ya. Jauh-jauh ke sini. Ada yang lebih jauh lagi. Oh, ada. Sampai mana? Ya, sampai Jawa Tengah juga ada. Sempat Jawa Tengah segala. Wih, ini nggak kesasar. Mungkin sambil jalan-jalan sih ya. Ya, sekaligus studi tour, sekaligus studi di sini, kemudian lanjut ke tempat lain. Oke, kalau misalnya kunjungan sekolah gitu, sebetulnya tuh apa Bu? Apa program apa sebenarnya yang diminta sama mereka itu? Oke, tadi kan dari Puspa itu ada S-nya itu studi. Studi tuh, oke kalau studi kita belajar tentang berbagai macam tanaman di sini. Kebetulan yang kita pelajari di dunia pertanian tentu mengenalkan kepada mulai dari anak-anak tentang dunia pertanian. Tentang bagaimana mencintai tanaman, kemudian bagaimana sih cara menanam supaya anak-anak itu lebih menghargai tentang tanaman itu bagaimana, betapa pentingnya tanaman untuk hidup kita, sudah kita kenalkan mulai dari awal. Supaya nantinya mereka cinta tanaman, cinta lingkungan, dan ikut menjaga kesejahteraan bumi. Gitu. Iya sih. Soalnya memang sih, sekarang ini kan generasi sekarang tuh katanya nih, sudah mulai tertarik sama dunia pertanian, ya kan? Betul sekali. Mumpung sekarang ini dikenal. Ya, betul. Tapi gimana nih, kalau menurut Ibu ini, generasi sekarang ini memang benar tak?
nggak begitu tertarik pertanian. Oh, benar sekali. Bahkan Iya. dalam beberapa kali saya atau kami memberikan pengajaran kepada anak-anak tentang edukasi dunia pertanian, saya sempat bertanya, siapa di antara kalian ingin jadi insinyur pertanian? Iya. Kadang-kadang cuma 1, 2, atau bahkan tidak ada sama sekali. Dalam satu kelas begitu Dalam ya? satu kelas. Oke. Berbagai tingkat pendidikan, khususnya anak-anak SD, SMP seperti Iya. itu. Kalau yang mungkin SMA sudah ada beberapa di antara mereka yang mau untuk bergerak di dunia pertanian. Iya sih. Mereka belum tahu betapa pentingnya pertanian itu bagi kehidupan manusia. Iya, benar. Jadi tadi itu saya lihat itu kan diajarin tentang nanam-nanam gitu ya, Iya. sama keliling-keliling. Tapi memang begitu ya? Iya. Dari awalnya. Betul. Jadi rule-nya setiap pengunjung itu akan diajak suatu aula, ditaruh di aula dulu, kemudian kita ajarkan tentang materi, tentang pengenalan tanaman, pengenalan kalau anak-anak kecil mungkin bagaimana ini buah-buahan, pentingnya makan buah, makan sayur, dan bagaimana tanaman itu berjasa buat kita. Kemudian diajak untuk berkeliling kebun, mengenal tanaman secara langsung. Kemudian masuk ke dalam greenhouse. Kebetulan kita punya 2 unit greenhouse yang sedang ditanami buah melon. Anak-anak dikenalkan buah melon secara langsung. Kemudian di akhir acara anak-anak juga akan diajak menanam tanaman secara langsung. Yang hasil tanamannya tadi boleh dibawa pulang sebagai oleh-oleh. Lanjut, anak-anak akan diberikan minuman dan mengicipi buah potong. Waduh, enak banget. Itu gratis atau bayar ini? Oh, ada retribusinya Ada yang akan retribusi. kita setorkan sebagai PAD yang disetorkan ke negara lagi. Oke. Kemudian itu nanti akan dikembalikan lagi ke kita. Oke. Itu bayar berapa ya, Bu? Retribusinya hanya 10.000. Sudah mendapatkan fasilitas yang seperti itu. Loh. Ini nggak rugi ya? Kok bisa untung itu gimana ini? Kalau kita bicara keuntungan tentu tidak sebanding. Namun tujuan kita bukan semata-mata keuntungan supaya anak-anak itu bisa happy dalam belajar mengenai tanaman. Kalau anak-anak happy, tentunya di hati mereka sudah terkesan bahwa seperti ini, ya. Dan itu juga tujuan kita tidak hanya bisnis, tapi mengedukasi, karena salah satu tupoksi dari kita adalah memberikan pelayanan masyarakat, khususnya memberikan edukasi kepada publik. Oh iya, iya sih. Soalnya kalau nggak fasilitasnya seperti itu gitu ya, nggak mengenal itu kan juga nggak bisa ya. Betul. Dari awal biar tahu gitu ya. Tapi itu juga saya lihat itu orang tuanya itu juga ikut gitu ya. Yuk, boleh ikut juga ya orang tuanya ya? Boleh. Nah, kalau anak-anaknya ikut, biasanya untuk anak-anak kecil memang banyak orang tua yang ikut. Iya, biasanya tapi tidak kita gabung dengan anak-anaknya supaya anak-anak bisa mandiri. Oke. Nah, untuk orang tua kita ada sesi sendiri, kita ada penjelasan tersendiri. Tentunya dengan materi atau penjelasan yang lebih daripada penjelasan ke anak-anak seperti itu. Oh iya sih. Soalnya apalagi jauh ya anak kecil sama dewasa. Pertanyaannya itu juga siapa tahu orang tuanya juga orang petani misalnya. Pertanyaannya pasti lebih dalam ya. Betul. Iya. Ini melonnya itu saya lihat ada beberapa orang tua itu tadi bawa oleh-oleh gitu ya. Iya. Memang tempat ini sekaligus studi, sekaligus sebetulnya boleh beli. Begitu? Boleh. Karena buah hasil produksi kita memang harus dijual dan disetorkan kembali juga sebagai PAD tadi. Jadi di samping PAD itu berasal dari agrowisata atau kunjungan tadi, ada juga PAD dari hasil produk penjualan melon. Jadi ya siapa yang berkunjung boleh membeli melon itu sebagai buah tangan, dan sebagai catatan tentunya harganya lebih murah daripada harga di supermarket, walaupun kualitas melon kita kualitas supermarket. Wih, jadi boleh nih datang langsung beli gitu aja? Bisa boleh aja ya? Boleh, ada juga toko yang menyediakan hasil panen. Jadi hari ini panen apa, itu biasanya ada stok di toko untuk dibeli. Oh ya, enak juga loh ini. Ini ngomong ini berapa luasnya ya? Kalau Luasan untuk ya rasanya 1 hektar ada lebih nih bahkan.
Kalau seluruh kebun itu 6 hektar. Wah, 6 hektar. Sampai pagar keliling itu 6 Iya, hektar. sampai gini. Betul. Jadi itu ya ada greenhouse, ada juga yang nanam-nanam di tanah Di juga luar, kan ya? iya. Oke, itu yang di tanah lagi nanam apa ini? Kebetulan lebih banyak konsentrasi ke bawang merah Oh, dan bawang merah. sayur-sayuran. Oke. Iya. Ada juga di Hmm. tepi-tepi tanaman jagung pulut. Oke. Itu juga untuk ini ya, untuk dijual Ya. atau juga memang terima eksperimen dari mahasiswa mungkin atau orang awam atau gimana gitu? Kalau itu untuk murni dijual. Murni untuk dijual? Iya. Oke. Ini apa namanya? Saya juga ngelihat itu ada mahasiswa di sini cukup banyak ini. Ini terima magang juga berarti ya? Ya, anak-anak ini kebetulan magang. Jadi anak-anak magang ini di samping mereka juga belajar tentang ilmu yang mereka pelajari di kampus, mereka bisa praktek di sini mulai dari lapang, dari on-farm tadi, kemudian sampai ke pemasaran, pengolahan juga seperti itu. Jadi dari nanam sampai jual. Ya, pengolahan juga. Olahan juga. Betul. Nah, ini memang ada olahan apa nih? Kita ada berbagai macam olahan, khususnya bunga-bungaan. Oh, bunga-bungaan. Ya. Teh Bunga itu dibikin kayak teh herbal. Kayak telang gitu ya? Kita melati ada beberapa gitu ya? telang, melati, mawar, Oh, kemudian roseli, wah. asoka, pokoknya dari edible flower yang ada di pekarangan Puspalebo. Oh, jadi full memanfaatkan lahan bahan-bahan yang ada di sini ya. Itu ngomong-ngomong kok kreatif begitu nih. Ini kebanyakan pegawai-pegawainya ini apa ini backgroundnya ini? Kalau pegawai kita backgroundnya bermacam-macam. Macam-macam. Kan kalau sekarang kan tidak hanya berdasarkan background. Oke. Asal kita mau, kita bisa. Oh, Jadi gitu. kalau ada kemauan pasti selalu ada cara. Kirain ada yang sini yang apa namanya bekas tata boga. Masa-masa itu apa ya? Ya itulah pokoknya yang masak-masak Ya. gitu. Kalau itu sih Ya kreativitas aja ya. kreativitas saja masing-masing. Kebetulan Masing-masing. karena di seksi pemasaran itu ada salah satu tupoksi tentang diversifikasi produk. Kemudian kita amati apa yang bisa dimanfaatkan di sekitar. Kira-kira tanaman apa yang bisa dinaikkan value-nya, yaitu karena ada beberapa macam bunga-bungaan, yaitu kita jadikan olahan. Oh, ya karena ini memang fokusnya itu jualan, jadi ya apa caranya gitu ya. Lumayan ya, tapi akhirnya untung juga ada dibantu sama mahasiswa ya. Ya, ini sedang dalam tahap pengajuan legalitas untuk dijual. Jadi pengajuan izin di BPOM. Oh, produk-produk olahannya. Produk olahannya. Oh. Tapi kan kalau udah sesama dinas gini kan gampang lah ya. Dipermudah ya enggak? Tetap harus sesuai rule. Oh, gitu ya. Kirain bisa saling kenal ya, didahulukan gitu ya. Enggak juga ya, ikut ngantri juga ya. Tetap rule, harus rule karena by online. Oh iya sih, sekarang mainnya gitu ya. Iya. Ya teman-teman ya, jangan begitu. Ini sekarang zaman sudah adil gitu ya. Sudah online, jadi semua proses bisa dilakukan dimanapun berada, ikuti prosedur dan insya Allah itu mudah. Cuma butuh tahapan-tahapan yang harus kita lalui seperti itu. Ini mahasiswa ini kebanyakan jurusan apa, Bu? Tentunya jurusan pertanian. Oh, pertanian. Dari berbagai kampus, dari berbagai macam prodi. Jadi kalau pertanian kan ada agrotek, ada agribis, ada agroindustri, ada TIP, pengolahan seperti itu. Bermacam-macam. Ada juga jurusan biologi. Oh, gitu. Ada jurusan tanah seperti itu. Tentunya yang lebih berkaitan dengan dunia pertanian. Oh, jadi memang itu yang diterima ya? Iya, ada juga SMK juga SMK pertanian. Oh, gitu. Jadi memang kalau pertanian ya. Lebih ke arah edukasi. Iya sih. Betul. Jadi memang mereka akan cukup belajar lah di sini itu seperti apa begitu ya. Tujuannya seperti itu. Itu juga berarti mereka juga bisa menerima ini ya kayak skripsi, penelitian gitu-gitu ya.
anak-anak ini sebagian ada yang melanjutkan ke penelitiannya. Tapi kan kalau melanjutkan atau tidak itu tergantung dari dosennya, dari Iya kampus. sih, iya sih. Ya, ada beberapa yang melanjutkan, ada yang tidak. Oh gitu. Cukup sering ya, lumayan ya. Cukup banyak tidak pernah sepi. Wih, gak pernah sepi. Ya. Tapi kan bukankah penelitian itu sebaiknya memang dari mahasiswanya kan? Ya, maksudnya. Kalau penelitian itu kita lebih banyak ke data, tapi kalau penelitian di lapang seperti demplot-demplot itu kita sangat jarang. Karena kalau misalkan demplot itu kan harus ngikutin yang mahasiswa mau. Nah, seperti itu. Kalau penelitian biasa atau hanya data, mereka mengikuti data apa yang kita punya. Seperti itu. Atau kegiatan yang ada pada schedule kita. Bedanya seperti itu. Jadi nggak bisa misalnya minta ada lahan nganggur, saya coba nanti. Iya, karena semua lahan di sini sudah ada schedule-nya untuk dimanfaatkan. Iya, dimaksimalkan. Nawangannya untuk jualan sih ya. Ya, tujuan kita memang gitu karena kita ada target PAD yang harus kita memenuhi setiap tahunnya. Tapi memang nggak hanya sekedar jualan, tapi memang antara bisnis dan sosialnya itu ya yang harus diomongin sama ini ya. Tetap kita ada value-nya, tapi kita lebih ke tujuan mengedukasi. Itu ngomong kenapa kok yang di greenhouse itu melon ya? Kenapa pilihannya melon? Pertama karena buah melon itu lebih value-nya lebih tinggi. Dan melon kalau ditanam di dataran rendah itu lebih bagus pertumbuhannya. Dan melon-melon yang kita tanam pada greenhouse itu merupakan melon-melon khusus yang butuh perlakuan khusus di dalam greenhouse. Jadi dia agak susah kalau ditanam di luar greenhouse. Jadi pesaingnya lebih sedikit sehingga kita menang di harga. Ada berapa macam jenis yang ditanam di sini? Kebetulan yang ditanam ada sekitar 4 macam untuk periode sekarang. Oh gantian ya? Ya biasanya kita lebih banyak ke golden langkawi, itu yang primadona kita. Ya, kita juga tidak hanya membuat golden langkawi bulat, tapi kita juga membuat beberapa bentuk-bentuk yang unik seperti kotak dan hati. Oh iya, itu yang kayak di luar negeri itu ya? Tadi ada. Jadi itu bisa dibuat ya sama sini ya? Dan itu ada ya pembelinya ya? Banyak, bahkan kekurangan. Selalu kita marketnya itu selalu kita masih kekurangan. Jadi permintaan market misalkan 50, dalam satu kali kirim kita bahkan nggak sampai 50. Loh, gitu? Ya. Oh. Bahkan masih ada beberapa supermarket yang belum bisa kita penuhi. Oh, ini jualnya ke supermarket ini? Ya. Oh, jadi langsung ya? Ya. Luar biasa. Jadi apa namanya? Langsung nggak pakai maklar-maklaran ya? Oh tidak. Langsung ya? Begitu nanti untuk dari supermarket langsung pembayarannya ditransfer ke bendara penerimaan masuk ke negara PAD lah, sebagai PAD ya. Daerah. Betul. Wah luar biasa. Jadi ya ini ya memang benar-benar. Tapi terus mahasiswa itu juga dilibatkan ya, jadi mereka itu belajar di situ kan belajar mulai dari menanam sampai proses perawatan sampai pasca panen dan bahkan ikut waktu pengiriman nagih juga ya enggak ya? Kalau nagih otomatis langsung masuk rekening. Iya sih. Ini ngomong tadi Ibu bilang melon ini perawatannya lumayan ekstra begitu ya. Sebetulnya apa Bu yang di ekstrakan itu apa? Perawatan melon itu bukan tanaman yang bisa dibiarkan sehari aja, nggak bisa. Jadi setiap hari itu harus selalu ditengok. Melon itu tanaman yang butuh perhatian, butuh kasih sayang. Iya. Jadi jomblo paling itu. Mulai dari nanam sampai kemudian memupuk, pengairan, kemudian memangkasi, kita bilang mewiwil, sampai menyerbuki, karena penyerbukan kita masih penyerbukan menggunakan manusia. Kemudian kawinnya itu manual pakai penyerbukan manusia. Kemudian merambatkan setiap hari, karena walaupun melon itu bersuruh, dia bukan tanaman yang merambat, dia harus dirambatkan. Bantuan. Iya, dia dirambatkan. Iya, kemudian nanti fase-fase akhirnya menggantung buah,
kemudian memilih buah yang bagus, sampai pemupukan setiap hari, 1 minggu sekali itu harus rutin. Jadi perkembangan tanaman apakah ada serangan penyakit atau tidak itu harus segera ditangani. Kalau lengah sehari saja nanti sudah hasilnya fatal. Ini kayak ibu-ibu sama bayinya ya ini ya. Iya, melon Ini itu kayak bayi, tanamannya iya, kayak bayi. ibu kok ngerti detail banget gitu backgroundnya apa Bu? Pertanian. Memang pertanian ya? Iya, tapi Oh, pantes. agribisnis, Oh, nggak apa-apa. agribis. Iya, Jadi agribis pertanian. akhirnya terjun nanam-nanam ya? Ya, sebenarnya kalau nanam lebih banyak jurusan agronomi, Iya, tapi biasanya kan karena gitu. kita walaupun agribisnis, kalau sudah masuk di dunia kerja pertanian, kita harus bisa semuanya. Iya sih, kan namanya dunia pertanian itu ya, ya memang ya tanda fisik ya tambah apa? Ya memang harus fisik gitu kan, harus benar-benar berhubungan dengan tanaman Iya. kan, nggak bisa cuma di meja kursi gitu Betul. sih. Iya benar. Jadi itu perawatannya ekstra segitu. Kemudian kalau cara apa buat jadi kota love itu benihnya khusus tak atau gimana? Kalau benih sama, Oke. perlakuannya yang beda. Oh, Pada perlakuannya. saat buah melon itu seukuran telur ayam itu baru dipasang cetakan. Jadi Iya. supaya diatur bentuknya begitu Betul. dari awal Iya, itu. bisa seukuran itu sekitar 1 bulanan. 1 bulanan. Nanti baru Oke. dipasang kotak, kemudian 1 bulan selanjutnya karena melon untuk melon khususnya melon Golden Langkawi itu butuh 60 hari. Mulai dari menanam sampai panen. 3 bulan ya. 2. Iya sih, kalau Iya. 60 hari 2 bulan. Lumayan cepat juga loh Iya. sebetulnya. Kalau ditambah dengan pengolahan tanah sampai pasca panennya ya butuh 1 kali proses tanam sampai panen itu sekitar 3 bulan. Karena ada olah lahan, penumbuhan benih itu, penyemaian, penyemaian, kemudian setelah 1 minggu baru ditanam, kemudian butuh lagi 2 bulan, 60 hari. Tergantung juga dengan kondisi cuaca. Kalau panasnya lebih terik, buah melon itu bisa dipanen lebih cepat. Kalau panasnya itu kurang, misalnya musim hujan terus, pada musim hujan bisa dipanen lebih dari 60 hari. Oke. Ini sistemnya ya, drip ya? Yang Kita pakai drip irigasi. Drip irigasi Iya. ya. Oke. Ini soalnya kalau saya melihat tuh teman-teman itu melon sekarang udah mainnya pakai NFT. Orang-orang nggak tahu tapi aku kok aneh-aneh itu orang-orang. Ya bolehlah. Itu berarti ibu itu memang fokusnya itu nanti penjualan terbesar ya dari melon ya? Penjualan terbesar dari melon. Ya karena memang ada 2 greenhouse besar gitu ya. Memang karena pasarnya mau sudah ada gitu ya. Ya, untuk di Puspalebo ya. Nggak ada kepikiran nanam-nanam lain gitu? Kalau untuk di Puspalebo hanya ini, tapi kalau ada kebun-kebun yang lain mirip PT kita sudah ada jenis-jenis sendiri. Di sini tuh punya selain di sini Ya, ada di sini ada kebun-kebun yang lain di beberapa tempat seperti di Malang, di Dau, di Bedali, kemudian di Batu, kemudian di Mojokerto, Delanggu, kemudian di Kebomas, Gresik, kemudian di Kediri. Oh, karena ini mungkin Jawa Timur ya. Ya, lingkup jadi kita di Jawa Timur. Jadi UPT-UPT daerah-daerah itu bawahannya sini gitu ya. Ya. Oh, ya. Jadi sebetulnya kalau saya jadi mahasiswa gitu ya enak ya. Jadi maksudnya pengen belajar fokus mana, tinggal ke UPT mana Ya, gitu kan sebetulnya iya, betul. Jadi yang untuk magang selain dari Puspalebo juga ada di UPT kita yang ada di lab Bedali, itu ada lab kultur jaringan, lab tanah, dan kumbung jamur. Jadi kalau anak-anak mau misalnya jurusan tanah bisa magang di tempat itu. Gitu. Itu lebih spesifik ke kegiatan sehari-hari atau jurusannya. Menarik. Jadi asik juga ya. Dan itu juga sama. Maksudnya UPT-UPT ini maksudnya bisa beli kalau orang awam. Gitu. Kalau di lab analisa tanah dia lebih fokus ke misalnya punya lahan. Lahan itu mau digunakan untuk menanam. Nah, menanam apa sih yang cocok dengan lahan ini? Misalnya kita mau menanam ini, itu dibawa sampel tanahnya dengan aturan tertentu dibawa ke lab, nanti dianalisakan akan ada rujukan. Karena ini mengandung apa-apa, kemudian nanti diberikan rujukan supaya baik. Ini lebih baik ditanam apa, kemudian kalau mau nanam ini ditambahkan unsur apa, itu ada rujukannya sesuai hasil analisa tanah.
Oh, Beda, marketnya beda. Kemudian kalau oke untuk oke. kultur jaringan, dia lebih banyak membuat kultur jaringan tanaman anggrek. Hmm, jadi Ya, anggrek-anggrekanan di ya, situ tapi ya. kebetulan anggreknya lebih banyak ke dendro atau anggrek dataran Hmm, menengah ke rendah. oke. Jadi asik juga ya. Ya, Jadi ada ada juga. spesialis UPT yang memang untuk nge-lab tanah-tanah itu yang Betul. biasanya orang-orang itu kan, wah tetangga kok lebih hijau ya, Ya, itu kan nanti padahal kan masalah berdasarkan kandungannya hasil. kan. Betul. Ya, itu juga sering dijadikan rujukan atau jujukan untuk peneliti atau Hmm, anak-anak yang mau menggunakan penelitian lahannya, misalnya mau hmm. menanam ini dianalisikan dulu, seperti itu. Jadi kalau misalnya saya nih petani nih, wah ini kok tanamanku kecil-kecil ya, ada ini masalah. Saya bawa tanahnya terus ke UPT gitu bisa? Bisa. Oh bisa ya? Ada ya ada Ada syarat biaya lah tertentu, mungkin lah ada ya. biaya, ada tarifnya sesuai pergub. Heeh. Kita tarif sesuai pergub dan nanti hasilnya disetorkan lagi ke negara. Oh iya, jadi gitu Betul. bisa ya. Nanti Bisa. langsung dikasih tahu, oh ini tanahmu tuh memang kurang ini Betul. gitu ya. Nanti dikasih rujukan ditambahkan ini. Oh, Betul. ya asik juga Seperti ya. dokter. Jadi misalnya Iya. ini membawa pasien ini nanti kan oh Mm-mm, sakitnya ini diberi mm-mm. rujukan obat ini supaya sembuh. Ya kurang lebihnya seperti itu. Wah, gini kira-kira apa namanya apa yang penyuluh gitu-gitu pada begituan nggak ya? Kita ada 2 penyuluh dan itu juga terjun ke kebun dan di lab-lab. Oh gitu ya. Iya. Jadi memang diajarin petani itu supaya tanda kutip bukan berdasarkan anu ya goib-goiban ya. Ya, setelah itu juga kan kita ada Hmm, penyuluh itu memberikan penyuluhan ke masyarakat dan ada juga hmm, pengunjung kelompok tani hmm. atau balai pendidikan itu yang berkunjung ke sini. Nah, kita mengedukasi mereka. Oh ya, menarik ya. Oke. Karena biasanya kan setahu saya itu kebanyakan petani-petani itu ya ikut katanya orang, oh coba ini, Nah, terus kata ini begini. nah itu kalau petani Heeh, yang smart pasti akan melakukan dengan cara menganalisa dulu tanahnya betul. supaya hasilnya Heeh. optimal. Iya, jadi kalau orang kayak orang sakit begitu, ya jangan terus asal obat, ya tambah bisa-bisa Betul. jadi tambah parah kan. Iya. Ya bu pastikan sakitmu tuh Iya, apa gitu kan. betul. Oh, ya enak ya. Sebetulnya di dinas pertanian begini ya supportnya lumayan luar biasa dan lengkap sebetulnya ya. Jadi mau belajar apa dan apa itu ya juga terbuka untuk umum ya. Ya, terbuka untuk umum. Oke, Siapapun boleh. oke. Dan itu tadi biayanya juga murah Biayanya murah, banget loh. lebih murah dari lab-lab yang swasta. Oh gitu ya. Iya, Apalagi nih kunjungan tadi juga murah banget. murah. Itu kebun binatang Surabaya aja masih murahan ke sini. Mending ke sini lebih lengkap. Ini saya kan keliling sana tadi itu, wah ada apa namanya ya, gak hanya melon ya, ada buah-buah lumayan macam-macam ya variasi ya gitu ya. Itu Ya, memang sengaja pamer atau gimana ini? memang. Memang pamer ya. Betul, memang pamer. Oh ya. Pamer kalau sepertinya itu Mm, target market kita tuh supaya pengunjung datang tidak hanya mm, mendapatkan ilmu tapi juga itu kan wisata. Namanya oke. wisata tentu akan Tuh. seneng, Mm, puas. Seneng kan sedikit entertain. Nah, iya ya. kadang-kadang orang kota kan melihat yang hijau-hijau aja itu sudah terentertain, Iya sudah benar. senang. Iya. Hmm. Jadi anggap aja sini kok, oh ini monyet, oh ini badak, padahal ini jambu, ini mangga, gitu Ya, kan, di sini mirip kan lah tidak ya. hanya melihat tanaman, Mm-mm. juga melihat binatang. Oh, ada binatangnya. Nah, binatangnya Oh, seperti maksudnya, oh ulat, iya, kupu-kupu, iya, itu lebih anu ya, lebah. lebih kecil-kecil dan lengkap Iya, itu. Iya sih, binatangnya di tanaman. Mm-mm. iya. Jadi antar dinas itu saling belajar juga ya sebetulnya ya. Ya, ya Ini, kolaborasinya juga antar dinas iya. juga ada. Ibu ini sempat anu nggak berotasi atau bagaimana mungkin istilahnya atau gimana? Pernah di UPT lain nggak? Kebetulan saya belum pernah pindah Oh belum dari ya, pernah. sejak Jadi di saya sini, bekerja eh, sampai sekarang di sini di gitu ya. sini. Oh Sudah iya, berpuluh tahun. iya tapi ya levelnya udah Jawa Timur udah atasan ya. Masa turun ke bawah kan ya gimana gitu ya? Iya. Ini apa namanya? Mungkin
keluh kesahnya dulu di sini gimana nih Bu? Ibu merasa dulu sendirian ngurusin atau gimana gitu? Kalau keluh kesah ya, kalau mengajar seperti itu tentang agrowisata sih saya rasa lebih banyak senengnya, Juga senangnya. Cuma karena mungkin kalau sedihnya cuma kok nggak ada yang mau gitu ya. ya memang begini, kalau di kantor mengerjakan sesuatu yang di meja aja mungkin bosan. Kalau kita belajar bersama, misalnya di agrowisata kita kan mengajari anak-anak berinteraksi dengan banyak orang dan yang setiap hari berbeda. Itu Betul, kan merupakan salah satu hiburan biar tidak bekerja itu jenuh. betul sih. Kita bertemu dengan banyak orang, Ya orang baru-baru ya gitu ya. dengan sifat dan yang berbeda-beda, dan itu juga cukup menghibur. Gitu ya. Bahkan kita yang misalnya dalam dunia kerja, misalnya ada suatu kejenuhan, kita melihat anak-anak tertawa, anak-anak senang, apalagi kita mengajar ada feedback dari anak-anak, anak-anak bisa senyum, bisa berbilang terima kasih dan mereka akan datang kembali. Itu merupakan suatu kebahagiaan sendiri yang nggak bisa dinilai dengan materi istilahnya. Iya sih. Kalau orang kota nyari lihat tanaman, ya ini lihat tanaman terus, ya lihatnya yang lain gitu kan. Betul. Ya. Kalau misalnya ini Bu, masalah apa namanya mahasiswa nih. Sekarang mahasiswa sekarang ini gimana nih? Beda generasi ini menurut Ibu kan dari dulu sampai sekarang udah mungkin berapa tahun ya Bu? 20 tahun udah? Nggak sampai? Sudah. Ada Saya bekerja sejak tahun 2002. Waduh, iya itu kan berarti kan dari generasi yang berbeda gitu ya. Itu Ibu ada ngerasa perbedaan nggak? Ya ada perbedaan. Iya. Kalau mungkin anak-anak yang dulu itu kalau di lahan, karena yang namanya magang di sini, anak-anak harus bersedia berpanas-panas untuk bekerja di lahan. Namanya magang harus mengikuti apa yang dilakukan di sini. Mereka harus tahu bagaimana cara menanam, bagaimana cara merawat tanaman. Mereka harus ikut. Kalau anak-anak yang dulu mungkin lebih kuat. Gitu Nah, ya. betul. Lebih kurang mengeluh. Kalau anak-anak sekarang itu agak sebagian ya, walaupun tidak mengeneralisir semuanya, tapi sebagian ada yang di kelahan sedikit itu agak sedikit mengeluh. Seperti ya karena mungkin kondisi panas juga berbeda. Apa gara-gara pandemi bukan ya? Sebelum pandemi udah kayak gitu ya? Kan itu memang juga berpengaruh terhadap beda generasi, tentu beda sifat. Oh gitu ya. Itu seperti itu mungkin. Jadi Anak-anak sama yang nih. dulu mungkin lebih survive, yang sekarang mungkin yang dibilang generasi stroberi ya, seperti itu. Nah, mungkin ya agak gimana gitu ya. lembek. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan setelah di sini anak-anak tujuannya kan tidak hanya mencari ilmu magang atau menerapkan ilmu aja, anak-anak juga bisa bersosialisasi dengan teman-teman dari kampus-kampus yang lain. Jadi membuat jejaring sosial atau pertemanan yang namanya kalau dari tempat lain nanti ada misalnya salah satu berhasil karena mungkin berteman, nah itu akan membawa teman-temannya juga ikut berhasil seperti itu. Siapa tahu bisa yang ngajak-ngajak lowongan kerja, ya kan? Iya betul, karena kalau pertemanan itu kan akan membuka jalan rezeki. Iya sih. Ya, ini ngomong-ngomong nggak kerasa ya udah setengah jam ini. Iya, mungkin Bu closing begitu supaya mungkin orang awam atau orang mahasiswa itu mau datang ke sini begitu mungkin. Oke. Gimana nih? Maksudnya gini aja. Silakan datang di Puspa Lebo, tempat belajar dan edukasi, juga tempat entertain atau berwisata. Untuk mengenal tanaman, untuk makan buah-buahan yang bergizi dan manis, dengan harga yang murah meriah, dijamin Anda akan senang. Woi, gitu ya teman-teman ya. Jadi memang terbuka untuk umum, jangan khawatir. Misalnya ada keluhan-keluhan, nanti mungkin dari sini bisa menyarankan harus ngapain kemana gitu atau bagaimana begitu kan ya. Siap. Oke, itu luar biasa teman-teman. Pemerintah benar-benar mensupport ya teman-teman kalian kalau ada keluhan-keluhan atau mungkin ada ya mau bertanya apapun begitu ya. Gitu ya. Tentang dunia pertanian ya. Pertanian ya, jangan yang lain. Oke.
jangan cari jodoh. Bisa Ya, jadi jangan mungkin ya. curhat juga ya. Oh, jangan juga. Iya, iya, iya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak. Sampai ketemu di channel-channel berikutnya. Salam. Jika kalian suka sama video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe.